Baik ya, kita mulai saja untuk pertemuan pertama kita di semester genap 2022 dan 2003. Di pertemuan awal ini mungkin saya akan memberikan informasi mengenai apa saja yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah Artificial Intelligence. Untuk mata kuliah Artificial Intelligence ini nanti akan diampu oleh saya, Ibu Yuni Widya Astiwi, dan juga Bapak Dr. Didit Widianto, dan nanti ada kelas besar oleh Prof. Taufik. Nah, di pertemuan pertama kita akan membahas mengenai pengantar dari kecerdasan buatan. Ya, ini adalah CPL lulusan yang diharapkan. Ya, jadi ada 4 capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan dari mata kuliah ini. Kemudian di sini deskripsi mata kuliah ya. Jadi di dalam perkuliahan ini kita akan membahas mengenai posisi ruang lingkup, domain permasalahan, kemudian metode pencarian, representasi pengetahuan, matching metode inferensi, ya baik secara statistik, Bayes maupun fuzzy, kemudian diakhiri mengenai soft computing dengan 3 topik mengenai neural network, fuzzy system, dan juga algoritma genetika. Nah, ini adalah kontrak perkuliahan yang akan kita sepakati ya, bahwa perkuliahan akan dilaksanakan selama 16 pertemuan. Nah, ini adalah toleransi keterlambatan ya, karena di perkuliahan kita ini ada yang dimulai dari jam 7 lewat 10 pagi ya. Kemudian ada aktivitas partisipatif ini untuk penilaian ya. Jadi nanti ada penilaian adalah aktivitas partisipatif 10%, tugas kuis 20%, UTS 20%, UAS 10%, dan ada hasil proyek ya ataupun kegiatan yang akan kita laksanakan. Nah, ini adalah rencana kegiatan perkuliahan di mana eh, tatap mukanya ini akan dilaksanakan secara luring offline gitu ya. Kalau kelas besar ini bisa dilaksanakan secara daring tergantung kesepakatan dosennya. Ya, kemudian ada juga pretest post-test, ya ada juga ada project base atau case base, dan juga ada ujian UTS dan UAS. Nah, ini adalah penilaian ya. Jadi kalau kalian lihat di sini nilai A itu antara 85 sampai dengan 100, dan jangan sampai kalian mendapat nilai D, karena nilai D ini kalian wajib mengulang. Nah, minimal syarat kehadiran ini adalah 13 kali dari 16 kali pertemuan, ini syarat nilai keluar ya. Apabila nilai sudah keluar, ini tidak akan diberikan tugas tambahan apapun. Ya, jadi eh, jangan pernah kalian meninggalkan, misalkan ada kuis, ada tugas yang diberikan, ini harus kalian kerjakan. Ya, jadi kalian ini tidak boleh meninggalkan dia tugas dan kuis yang diberikan. Ya, jadi harus diingat apa saja yang harus disampaikan, karena ini menjadi komponen penilaian. Kalau ada salah satu yang tidak dikerjakan, ini akan menjadi eh, permasalahan yang serius ya buat kalian, karena nilainya tidak akan keluar. Ini adalah tata tertib ya, di mana perkuliahan tidak diperbolehkan menggunakan sendal, kaos oblong, bermain handphone, makan dan minum dalam kelas. Kalau minum dipersilahkan gitu ya. Kemudian ketika kita berdiskusi menggunakan kalimat yang baik dan sopan. Nah, apa sih sebenarnya kecerdasan gitu ya? Kecerdasan itu adalah belajar atau memahami dari pengalaman. Jadi kalau kita lihat ya, dulu mungkin masih kita dilahirkan masih belum paham dan mengerti apa itu sebuah objek, apa itu warna, kemudian memahami bahasa gitu ya. Nah, jadi kecerdasan itu adalah banyak hal ya. Kalau kita lihat, dia adalah bisa menemukan inti dari pesan, merespon dengan cepat, kemudian memecahkan persoalan secara efektif, menghadapi situasi yang membingungkan, memahami dan menyimpulkan dengan cara rasional, menerapkan pengetahuan, dan juga berpikir dan mempertimbangkan. Nah, kalau kita lihat ya di sini yang terkait proses berpikir dan penalaran reasoning, ya bahwa otomasi aktivitas yang berhubungan dengan proses berpikir, pemecahan masalah, dan pembelajaran.
ya, atau kemampuan mengindra menggunakan model komputasi. Nah, studi bagaimana cara melakukan sesuatu ini menjadi lebih baik. Kemudian cabang dari ilmu komputer fokus pada otomatisasi perilaku yang cerdas. Ya, ini terkait dengan behavior. Nah, ini juga bisa dilihat ya. Kalau kita lihat dilihat berdasarkan performa manusia. Ya, untuk otomasi dan juga sesuatu yang menjadi lebih baik. Atau juga berfokus pada rationality. Ya. Nah, artificial intelligence itu sebenarnya apa sih gitu ya? Jadi designing and building of intelligent agents that seek safe from the environment and take action that affect that environment. Jadi kalau kita lihat ini kita bisa membangun dan merancang sebuah agen cerdas ya yang bisa menerima persepsi dari lingkungan dan mengambil tindakan yang dapat mempengaruhi lingkungan tersebut. Nah, karakteristiknya apa? Dia bisa memiliki lebih dari karakteristik ya, mampu mengekstrak dan juga menyimpan pengetahuan, kemudian menalar seperti manusia, kemudian pembelajaran dari pengalaman ya. Jadi ini pembelajaran masa lampau atau training, kemudian berurusan dengan ekspresi tidak tepat atau teliti dari fakta. Ya, kemudian bisa menemukan solusi melalui proses serupa dengan evolusi alam. Ya, ini adalah karakteristik dari sebuah kecerdasan buatan. Ya, jadi dia bisa memiliki satu atau lebih sifat. Nah, kalau kita lihat di sini artificial intelligence ini, dia bisa berperilaku seperti manusia, berpikir seperti manusia, berpikir secara rasional dan juga bertindak secara rasional, ya. Jadi ini adalah konseptual dari sebuah artificial intelligence. Nah, bagaimana nih sistem bisa berpikir seperti manusia? Ya, melalui introspeksi diri, ya, atau mencoba menangkap pemikiran sendiri pada saat kita berpikir. Nah, perlu teori-teori ilmiah mengenai proses internal juga mekanisme dari otak itu sendiri. Nah, hal ini bisa kita pelajari di ilmu cognitive science dan juga neuroscience, ya. Jadi bagaimana sistem bisa berpikir secara manusia, gitu ya. Ini juga melalui beberapa studi yang cukup panjang. Nah, kalau kita lihat ya, ini adalah salah satu pencetus dari konsep AI, ya, Alan Turing. Nah, Alan Turing ini mengusulkan untuk menggantikan pertanyaan can machine think gitu ya. Nah, dengan can machine behave like humans. Nah, ini memungkinkan pendekatan ilmiah. Ya, dia ingin melihat perilakunya ya, bukan prosesnya. Nah, mungkin kalau kalian pernah baca ya, Alan Turing ini membuat sebuah tes Turing. Jadi eh, kita bisa melakukan konsultasi gitu ya, ataupun berinteraksi dengan mesin, tapi human ini dia tidak bisa mengetahui gitu ya, apakah dia ini berinteraksi dengan manusia atau dengan mesin, ya. Nah, ini adalah konsep dari sebuah Turing test. Ya, jadi di komponen utama dia itu ada knowledge, ada reasoning, ada language, ada understanding, juga ada learning. Ya, ini adalah beberapa konseptual ya, bahwa ada pengetahuan, ada penalaran, ada bahasa, ada pemahaman, dan juga ada pembelajaran. Nah, sistem yang bisa berpikir secara rasional. Nah, Aristoteles ini adalah seorang filsuf ya yang membahas mengenai penalaran dan logika. Nah, ada konsep dari silogisme. Ya, jadi kita bisa menyimpulkan pengetahuan baru dari pengetahuan yang diamati. Ya, jadi ada premis-premis, kemudian kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Nah, kemudian dari konseptual tersebut bisa ditulis dalam sebuah notasi formal ya untuk menyatakan berbagai fakta. Ya, nah ini eh, contohnya misalkan ya seperti ini. Ya, ini penggunaan kuantor untuk universal.
Ya, Budi itu makan apa aja nih? Ya, Budi menyenangi semua makanan. Nah, ini adalah notasi formal nih untuk membuat pernyataan yang di atas ini. Ya, jadi Budi ternyata menyukai semua jenis makanan. Kemudian tidak mudah menyatakan pengetahuan informal dan notasi formal. Ya, jadi kalau di dalam AI ini ada yang namanya kepastian ya. Jadi kalau kepastian kurang dari 1% harus seperti apa kan gitu ya. Nah, kedua, mungkin memiliki waktu atau biaya kos yang mahal. Ya, sehingga proses penilaian dengan logika ini adalah sebuah konsep yang ideal. Ya, sedangkan pikiran manusia ini kadang-kadang tidak selalu mengikuti dari aturan logika. Ya. Nah, kemudian bertindak secara rasional. Nah, rasional ini artinya apa? Bisa melakukan hal yang benar. Ya, hal yang benar artinya apa? Menalar secara logika untuk mendapatkan kesimpulan bahwa aksi yang diberikan akan mencapai tujuan optimal, kemudian melakukan aksi atas kesimpulan tersebut. Nah, dalam faktanya mungkin gitu ya, manusia tidak selalu bertindak rasional kayak gitu ya, karena bisa dipengaruhi oleh tekanan gitu ya, depresi ya, ataupun situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Ini adalah AI timeline ya. Jadi kalau kalian lihat ini dimulai dari penemuan Turing test ya, kemudian berkembang ya di Kismet, Aibo, Rumba, nah Siri sampai ke AlphaGo. Ya ini adalah sejarah AI ya. Jadi di tahun 43 sampai 56 ini catur pertama. Gitu. Caturnya juga kan mengadopsi knowledge ya dari pakarnya. Kemudian 5666 ini logic teoris ya untuk pembuktian teorema logikal. 6679 ini AI ini hanya bisa manipulasi simbolik ya. Sehingga problem AI yang dipecahkan ini tidak mudah bisa ditangani. Ini contohnya adalah untuk MySyn ya, sistem pakar. Jadi sistem pakarnya adalah salah satu subset dari AI. Kemudian tahun 1980 sampai sekarang ini terus berkembang ya. Jadi ada sistem pakar komersial, kemudian JST, parallel distributed processing, kemudian adopsi ada lagi HMM, bias probability questioning, ya intelligent agent, AI, ya. Nah, kemudian dataset menggunakan big data, ya. Nah, cara kerjanya bagaimana sih sebenarnya gitu ya? Jadi kalau kita lihat di sini ada knowledge base, ya ada basis pengetahuan yang besar gitu ya. Ini berisi fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan antara satu dengan yang lain. Nah, ada yang namanya mesin inferensi. Ya, jadi ada proses penarikan kesimpulan gitu ya berdasarkan pengalaman. Jadi kalau kita lihat ya, ada masalah, dia akan melihat basis pengetahuan yang dia simpan. Ya, kemudian dari pembelajaran masa lampau apa yang bisa ditarik sehingga bisa menghasilkan solusi yang tepat. Makanya kalau di dalam proses pembelajaran semakin banyak dia menerima training, ya, kemampuan dia untuk menyelesaikan suatu permasalahan akan semakin baik. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga sama ya, misalkan dia menggunakan agent, ya ada possible action, ya di sini ada lingkungan luar, ya dilakukan observasi sampai dia bisa menghasilkan sebuah action yang sesuai gitu ya berdasarkan knowledge base yang ada. Ya, jadi ada beberapa aksi yang mungkin eh, bisa dikerjakan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ya, jadi ada record data, kemudian dilakukan ekstrak, gitu ya. Kemudian ditambahkan algoritma AI. Nah, ketika dilakukan proses pemasukan data yang baru, dia mampu tetap melakukan proses pengenalan ya dengan menggunakan prediksi, misalkan seperti itu. Nah, ini adalah AI taksonomi, ya, di mana misalkan di sini ada AI enablers, ya ada deep learning, reinforcement learning, big data system,
AI acceleration hardware, ya. Kemudian kalau kalian lihat di sini ada machine vision dan sensing, prediction and decision making, acting and automating gitu ya. NLP ini adalah beberapa kemampuan dari AI, ya. Pengenalan image, audio video analitik, prediksi, simulasi, modeling, otomasi, autonomous, augmented creativity, NLP, ya, conversational agent dan speech synthesis. Ya, jadi banyak hal yang bisa di cover oleh AI. Nah, ini ada beberapa implementasi dari AI, ya. Ada fraud detection, nah, ini deteksi kecurangan, ya. Jadi kita bisa menggunakan data-data dari transaksi, kemudian kita lakukan prediksi, ya. Nah, ini misalkan contohnya, ya, ini bisa kalian baca untuk contoh fraud detection, atau bisa juga untuk resource scheduling, ya. Nah, ini scheduling ini kalau terlalu banyak akan sulit, ya, sehingga kita membutuhkan biasanya kita menggunakan algoritma genetik gitu ya untuk optimasi atau kompleks analisis, ya. Nah, misalkan untuk diagnosa penyakit, ya, kira-kira kalau penyakit ini gitu ya, nanti eh, apa saja sih penyebabnya, misalkan seperti itu, ya. Jadi ini ada beberapa contoh, ya, untuk implementasi AI, dan kemudian ada otomatisasi, ya. Jadi kalau kita bisa lihat, ya, Google ini kan membuat juga mobil otomat otomatis, ya. Kemudian ada customer service, ini bisa menggunakan AI, ya, atau chatbot. Kemudian ada safety system, ya. Jadi bisa juga untuk efisiensi mesin, ya. Ini beberapa top 10 dari AI, ya. Ada robotic process automation, smart health, AI for cyber security, NLP, reinforced learning, smart city, smart education, touchless technology, AI powered business process, forecasting and analysis, dan quantum AI. Ini buku referensi yang bisa kalian baca, ya. Ini juga ada e-booknya, jadi kalian bisa baca-baca. Oke, ini referensi yang kami gunakan. Nah, silakan kalian bisa lihat, ya, sebagai pembukaan. Kalian bisa baca sinopsisnya, atau kalau kalian tertarik silakan kalian menonton film-film ini yang mana di sini menerapkan AI, ya. Jadi Do You Trust This Computer, kemudian The Circle, and The Imitation Game. Ya, ini semuanya menarik, ya, tentang perkembangan dan juga implementasi dari AI di dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga nanti akan menjadi tugas kalian, ya. Silakan kalian buka di Leads, ya. Silakan kalian kerjakan tugas yang sudah diberikan. Oke, baik, ini masuk ke kesimpulan bahwa kecerdasan sergian adalah sistem yang dapat menyelesaikan masalah seperti kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, kemudian berkembang pesat di beberapa dekade terakhir, dan juga telah diterapkan di berbagai bidang. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini membuka wawasan dan cara pandang kita gitu ya terhadap keilmuan di bidang AI, ya, atau kecerdasan buatan. Baik, mungkin saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.